Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bida'watihi wa ihtada bihadyihi wattaba'a sunnatahu wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah yang saya muliakan, para pemirsa di mana saja antum berada, bagaimana kabar antum semua pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan anugerah, kesempatan dan waktu yang luang. Tentu insya Allah semuanya kita akan efektifkan dalam rangka pengabdian terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwafillah, ibu sekalian yang saya muliakan, bapak-bapak sekalian yang saya cintai, juga para pemuda, para remaja di mana saja antum berada. Pagi hari ini kita akan membahas tentang guru merupakan pejuang pendidikan dan dakwah. Tentu ikhwah, ketika kita mendengar kalimat guru, ada orang yang mengatakan ya digugu dan ditiru. Ada orang yang juga mengatakan ya kalau seorang guru kencing berdiri maka muridnya bisa kencing berlari. Ini unik ketika kita kemudian ingin mencoba menggambarkan lebih utuh tentang sebetulnya siapakah para guru itu, sebetulnya siapakah para da'i itu. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan yang sangat gamblang tentang siapakah para guru dan para da'i itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah kalian semua menjadi ya para ulama rabbani. Ikhwafillah, di situ kita melihat ulama dinisbatkan kepada Rabb. Tentu Rabb ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalam dirinya sifat-sifat yang sangat sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun sifat yang dimiliki oleh Allah. Dan karena itu kemudian guru dihubungkan dengan Allah yang maha sempurna. Artinya guru adalah orang yang kemudian menjadi gerbang lokomotif di dalam menyampaikan risalah Ar-Rabb, risalah Islam, risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat tersebut dijelaskan dua tugas penting yang dimiliki oleh guru. Yang pertama adalah tu'allimunal kitab. Bagaimana guru kemudian bertugas untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan, menyampaikan, memahamkan. Bukan saja mereka memahamkan tentang konsep tentunya, mereka diharapkan mampu memahamkan tentang bagaimana melaksanakan ilmu yang dipelajari itu. Bagaimana mempraktikkan ilmu yang telah diketahuinya itu. Sehingga memang ya mereka yang belajar tidak sekedar mengumpulkan ya materi-materi,
tidak hanya bangga dengan ilmu, ya keilmu, tapi sejatinya mereka yang belajar adalah mereka yang semakin matang di dalam pengamalan ilmu tersebut. Ikhwafillah, tidak hanya tu'allimunal kitab, ya, tetapi juga guru memiliki fungsi strategis adalah tadrusun, mereka selalu menjadi para pembelajar. Guru tidak boleh hanya sekedar berkewajiban memberi, tetapi dia juga berkewajiban untuk membaca, untuk menelaah, untuk meneliti, untuk melakukan satu pendalaman terhadap ilmu yang dikuasainya. Maka dari itu, seorang guru adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Kapan saja, di mana saja, tugas para guru adalah selalu belajar. Karena itu kalau kita perhatikan, ikhwafillah rahimakumullah, ya, para ulama seperti Ibnu Makula mengatakan bahwa seseorang yang dikatakan alim adalah orang yang belajar terhadap 3 kelompok manusia. Kelompok pertama adalah mereka yang belajar kepada orang yang lebih tinggi ilmunya daripadanya. Tentu ini adalah yang pokoknya, kita belajar kepada orang yang lebih pintar dari kita, yang lebih alim dari kita. Tetapi yang kedua adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang setara dengan dia. Dia belajar terhadap orang seperti itu. Ini mungkin yang kemudian kita istilahkan dengan muzakarah, mudarasah, diskusi tentang apa-apa yang menjadi masalah di dalam ilmu. Ya, ini juga dilakukan oleh para ulama. Ya, ketika Imam Bukhari rahimahullah, ya, diuji oleh 100 orang penguji dan mereka adalah para guru, kemudian Imam Bukhari menjawab, ya, satu-satu pertanyaan yang diajukan sampai dia menjawab 100, ya, pertanyaan yang ditanyakan, dan bahkan beliau lebih unik lagi mencoba memperbaiki kesalahan-kesalahan pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang menanyakan kepada beliau tentang suatu masalah di dalam hadis. Itu menunjukkan bahwasanya seorang yang alim adalah orang yang juga harus belajar kepada mereka yang setara ilmunya dengan dia. Dan yang ketiga, ikhwafillah, yang tidak boleh juga dilupakan, seorang alim adalah orang yang juga mau belajar kepada orang yang lebih rendah ilmunya ketimbang dia. Bisa jadi ada satu masalah yang menurut, ya, pandangan orang umum, ya, si fulan itu adalah orang yang tidak alim, tetapi dia memiliki pengalaman, tetapi dia memiliki satu tajribah, satu proses, ya, uji coba yang telah lama dia lakukan sehingga dia menguasai hal tersebut, dan karena itu dia mengerti tentang hal tersebut, dan dia juga bisa sangat mungkin mengajarkan kepada orang yang lebih alim daripada dia. Nah, karena itu ikhwafillah, mari kita mencoba melihat secara lebih dalam sebetulnya bagaimanakah seorang guru menjadi pejuang pendidikan dan menjadi pejuang dakwah. Ikhwafillah, dulu kalau kita lihat, Nabi adalah guru. Nabi adalah, ya, pendidik. Beliau mengajarkan ilmunya kepada para sahabat, ya, di masjid beliau. Kemudian juga dari sisi lain beliau memiliki fungsi sebagai da'i. Beliau tidak saja duduk di masjid, tidak saja duduk di tempat belajar, tapi beliau kemudian menyapa lebih jauh dan lebih dekat masyarakat yang ada di lingkungan beliau. Beliau kemudian berinteraksi dengan mereka, mencoba menyelami apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh mereka. Tidak hanya saja menyoal masalah-masalah hukum agama, tapi juga Nabi kadang-kadang, ya, memberikan bimbingan dan pelajaran tentang bagaimana seharusnya orang, ya, bersikap di dalam, ya, bertetangga,
Ya, bagaimana orang itu harus bisa mendidik anaknya, bagaimana seseorang itu harus baik kepada keluarganya, bagaimana seorang suami itu tidak boleh ya pelit kepada istrinya, bagaimana seorang bapak harusnya sering ya mengusap kepala anaknya, mencium kepala anaknya, dan itu yang terus dilakukan oleh Nabi. Sepertinya dua fungsi ini ya tidak dipisah-pisahkan oleh Nabi, tidak didikotomikan oleh Nabi. Jangan sampai ikhwah kita kemudian ya sebagai guru kadang-kadang memahami ya tugas saya mengajar, tugas saya mengajar di sekolah, tapi kemudian dia tidak berperan ya di tengah masyarakatnya, dia tidak peduli kepada tetangganya, dia tidak peduli kepada lingkungannya. Dia kemudian membiarkan ada orang yang pafa, ada orang yang miskin, ada orang yang sengsara, ada orang yang kemudian ya sakit, ada orang yang kemudian tidak makan. Padahal kalau kita lihat ya harusnya ya antara mengajar dan kemudian mendakwahkan, ini dua tugas yang saling beririsan, yang saling menguatkan, yang sesungguhnya ini akan nanti bisa menjadi sebuah kekuatan yang sangat dahsyat, sehingga kemudian kita nanti bisa melakukan pembelajaran ilmu, kita juga bisa melakukan exercise implementasi ilmu pada ya tingkat sosial, pada tingkat ya masyarakat, pada tingkat ya penyadaran hukum, ya pada tingkat ekonomi, pada tingkat politik, ya pada tingkat ya memahami tentang ya, struktur hukum dan seterusnya. Jadi kita tidak ingin membatasi diri kita pada satu hantu besar, yaitu guru berada di kelas. Ya, padahal kalau kita mencoba mendalami sejarah masa lalu, nah, dulu boleh dibilang tidak ada sekolah formal. Sekolah formal itu muncul pada tahun 500-600 Hijriah. Ya, dulu di zaman dahulu orang lebih familiar belajarnya dengan sistem non formal. Mereka mendatangi seorang guru yang dirasa sangat alim dalam bidang tertentu. Misalkan ketika Imam Syafi'i rahimahullah mendengar ada berita tentang Imam Malik yang memiliki satu buku yang sangat fenomenal, yaitu Al-Muwatta, maka beliau dari kejauhan Gaza, ya beliau ini tinggal di Gaza, ya Gaza itu Gaza kalau sekarang. Dia dari Gaza kemudian diantarkan oleh ibunya ke Mekah. Kemudian beliau beberapa saat kemudian mendatangi Madinah, dan kemudian beliau mendatangi rumah Imam Malik. Ya, Imam Malik kemudian ketika melihat ada seorang anak yang mendatangi beliau, beliau katakan, "Anda mau apa?" "Saya mau belajar." Kata Imam Malik, "Anda silahkan duduk di pojok rumah saya." Dan itu sampai Imam Syafi'i menunggu sepekan, tidak ditanya. Ya, kemudian Imam Syafi'i setelah sepekan bertanya lagi kepada Imam Malik, "Ya Syekh, kapan saya akan belajar?" Kata Imam Malik, "Anda tunggu di situ." Dan itu terjadi sampai 40 hari lamanya, dan Imam Syafi'i menunggu dengan sabar tentang apa yang akan dilakukan gurunya terhadap beliau. Dan ini kalau kita lihat, ikhwafillah, menarik sekali. Ternyata model pembelajaran dahulu kadang-kadang dia ingin melihat sejauh mana keseriusan para pencari ilmu di dalam mencari ilmu, dan kadang-kadang para ulama dahulu lebih menekankan aspek adab, moral, integritas sebelum mereka memberikan ilmu itu sendiri. Ya, karena memang belakangan kita hampir diopinikan oleh sebagian orang-orang tertentu bahwa ternyata anak-anak pelajar justru tidak mencerminkan ya sebagai wajah pelajar. Mereka melakukan tindakan-tindakan anarkis, mereka melakukan tindakan-tindakan yang berbau ya rasis, ya tawuran dan sebagainya. Nah, mungkin ini pada sisi lain kita harus mencoba menelaah bagaimana seharusnya kita memberikan menu-menu pendidikan yang lebih substantif, yaitu bagaimana pendidikan sejatinya harus mengisi ya dimensi manusia, tidak hanya pada aspek fikriyahnya saja, pada aspek kebutuhan ya intelektualnya saja,
Tapi lebih jauh daripada itu, sesungguhnya pendidikan haruslah diberikan menu-menu yang lebih prioritas, adalah memberikan nutrisi akidah, memberikan nutrisi akhlak, memberikan nutrisi adab, memberikan nutrisi sirah nabawiyah, memberikan nutrisi sejarah para khulafa ar-rasyidin, membaca biografi para sahabat, sehingga kemudian memang pendidikan menjadi satu bagian integral yang tidak bisa dipisah-pisah dengan ilmu yang dibutuhkan oleh anak-anak itu sendiri. Nah, jamaah sekalian, tentu peran guru menurut saya itu mereka adalah, boleh kita katakan sebagai urat nadinya negara, jantungnya negara. Dulu ketika Jepang dibom oleh Amerika di wilayah Hiroshima Nagasaki, dan Jepang menjadi negara yang hancur dan luluh lantah, kemudian sang raja mencoba mengumpulkan para menterinya, kemudian mereka berdiskusi tentang bagaimana kita membangun kembali negara kita. Kemudian pertanyaan sang raja tertuju pada satu bagian yang sangat penting, masih adakah guru-guru di antara kita? Kemudian para pembantunya menjawab, guru masih ada di Jepang. Maka sang raja mengatakan, kita tidak kalah, kita belum selesai, kita akan membangun negeri kita dengan percepatan melalui para guru. Karena itu guru-guru ini harus kita muliakan, harus kita dudukkan sebagai orang-orang yang terhormat. Guru-guru itu bukan manusia yang dengan ilmunya dia menjual ilmu. Ada sebagian orang yang memahami bahwa seolah-olah pendidikan itu adalah barter antara ilmu dengan materi. Jadi al-ilmu fi muqabil al-mal. Jadi ilmu ditukar dengan harta. Sebetulnya itu adalah satu pergeseran cara pandang yang perlu kita luruskan. Bahwa sebetulnya guru adalah mereka yang harusnya berfungsi sebagai orang-orang yang bisa mempersiapkan anak-anak negeri ini. Mereka-mereka yang nanti akan memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini. Mereka-mereka yang besok akan bisa mencari solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Bukankah kita dulu mengetahui sejarah para ulama yang mereka adalah para guru, yang mereka juga adalah para pejuang, yang mereka juga adalah orang-orang yang bisa memberikan bimbingan kepada masyarakatnya, bisa memberikan contoh teladan kepada lingkungannya. Dan itu adalah sejatinya para guru. Jadi pada hari ini ikhwafillah, mari kita kemudian kita berusaha untuk memerankan bagaimana sesungguhnya guru adalah elemen yang sangat penting, elemen yang tidak bisa dikatakan sebagai kelas 2. Dia adalah elemen utama, dia adalah elemen kelas utama, dan dia adalah orang-orang yang sejatinya harus diberikan kemuliaan oleh negara dan bangsa ini. Sekitar tahun 85 yang lalu, saya pernah mendengar seorang guru di salah satu sekolah swasta diundang oleh pemerintahan Jepang. Mereka diberikan undangan dengan fasilitas sekelas menteri. Ketika mereka turun dari pesawat, dibentangkan karpet merah untuk menyambut kedatangan guru-guru Indonesia yang diundang oleh pemerintah Jepang. Kemudian mereka ditempatkan di hotel-hotel bintang 5. Kemudian mereka dijamu dengan jamuan rasa kelas menteri dan pejabat eselon 1. Sehingga kalau kita kemudian melihat bagaimana negara-negara yang menghormati gurunya, maka mereka adalah negara-negara yang secara percepatan melampaui percepatan negara-negara yang hanya menjadikan para guru sebagai manusia kelas 2, bahkan sebagai manusia pelengkap boleh dibilang. Sehingga di beberapa tempat misalkan ada pameo yang berkembang, orang kalau nggak diterima di bank, orang kalau nggak diterima di pabrik, orang kalau nggak diterima di semua
lembaga dan departemen, maka ujung-ujungnya dia baru menjadi seorang guru. Dan tentu ini adalah satu kekeliruan yang sangat fatal. Sebetulnya SDM-SDM yang akan menggerakkan pendidikan adalah mereka yang sejatinya memiliki kompetensi yang sangat baik, memiliki tingkat kecerdasan yang sangat baik. Bahkan kecerdasan mereka tidak hanya sekedar tertumpu pada kecerdasan intelektual, kecerdasan sikap, kecerdasan kreativitas, kecerdasan elaborasi dan seterusnya. Maka dengan model guru seperti itu, sesungguhnya kita masih punya secerca harapan bahwa negara ini, bangsa ini akan bisa menjadi bangsa yang bagus, bisa menjadi bangsa yang besar, bisa menjadi bangsa yang berperadaban tinggi, dan bisa menjadi bangsa yang dapat bersaing dengan seluruh bangsa-bangsa yang lain adalah ketika bangsa ini mengharuskan menempatkan para guru sebagai frontliner, sebagai orang yang paling dihormati, orang yang paling penting, agar kemudian nasib pendidikan di negara kita, nasib dakwah yang ada di lingkungan kita, nasib yang ada di lingkungan masyarakat kita, maka nanti kita akan melihat sebuah perubahan-perubahan yang dahsyat, perubahan-perubahan yang sangat luar biasa, dan itu sejatinya akan dimainkan dan diperankan oleh para guru dan dai. Rahimakumullah, tentu kita semua jangan kemudian sedih kalau saat ini profesi kita adalah sebagai guru. Mari kita kemudian mengevaluasi diri kita, meningkatkan kompetensi kita, menjadi seorang pembelajar di mana saja kita berada, baca buku, teliti buku, tulis, bertanya, diskusi, kemudian kita melakukan riset, melakukan eksperimental, dan seterusnya. Karena sejatinya kitalah yang nanti akan menempatkan mereka-mereka yang akan menjalankan negara ini dari tangan-tangan lembut kita, dari tangan-tangan kreatif kita, dari tangan-tangan cermat kita, dari tangan-tangan kita yang kemudian terus menggelorakan semangat untuk bisa menghadirkan kebaikan bagi bangsa dan negara. Ihfillah, semua kita tahu bahwasanya negara kita sedang tidak hanya membangun soal-soal material saja, tetapi lebih utama adalah bagaimana kita kemudian membangun jiwanya, membangun pribadi-pribadinya, membangun attitude-nya. Seperti pada saat kita berada dalam situasi sulit seperti ini, kita membutuhkan orang-orang yang kemudian bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya bagaimana kita hidup selalu dalam kesyukuran kepada Allah. Kita tidak boleh terus larut dalam menyalahkan siapa yang paling salah dari situasi musibah yang sedang kita hadapi, tetapi adalah kita orang-orang yang bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa mari kita hadapi situasi yang sulit ini dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan terus berdoa kepada Allah, dengan terus berikhtiar, stay at home, jaga jarak, berikan pemahaman-pemahaman itu kepada masyarakat luas agar kita bisa kemudian menunjukkan jati diri kita dan kapasitas diri kita sebagai seorang pejuang dalam pendidikan dan pejuang dalam kancah dakwah. Diharapkan sekali lagi ketika kita nanti dapat memainkan peran kita sebagai seorang guru dan juga seorang dai, maka nanti kita akan melihat perubahan itu terjadi pada setiap pribadi-pribadi murid kita, keluarga-keluarga yang ada di tengah masyarakat kita, bahkan keluarga kemudian berbuah kepada masyarakat luas, masyarakat luas kemudian berbuah dalam satu ekosistem yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara yang lebih baik. Insya Allah guru-guru adalah orang-orang hebat, orang-orang yang terus berusaha untuk memberikan kontribusi terbaiknya untuk bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita kemampuan untuk menjadi seorang guru yang baik dan juga seorang dai yang baik untuk masyarakat kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.